Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haji Salman, tempat kita sama-sama belajar dan mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh makna dalam Islam. Hari ini, kita akan menyelami kisah indah dari sosok manusia agung, Nabi Muhammad, yang bahkan sebelum menjadi rasul, sudah dikenal luas sebagai Al-Amin, artinya yang terpercaya. Di tengah masyarakat Makkah yang keras, penuh dengan kebiasaan buruk dan penyembahan berhala, justru muncul satu pribadi yang berbeda. Seseorang yang jujur, adil, dan bisa dipercaya. Ya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah, sang pemuda yang tak pernah berdusta dan tak pernah ingkar janji. Yuk, kita simak kisah lengkapnya. Bagaimana Nabi kita mendapat julukan mulia itu? Dan apa hikmahnya untuk kehidupan kita hari ini? Sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad hidup di tengah masyarakat Makkah yang masih jahiliyah. Meskipun masyarakatnya dikenal menyembah berhala dan penuh dengan praktik-praktik yang tidak adil, mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kepercayaan dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, kejujuran dan integritas adalah sifat langka namun sangat dihargai. Muhammad tumbuh dalam lingkungan itu sebagai pribadi yang sangat menonjol karena akhlaknya yang luhur. Sejak kecil, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, santun, dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan buruk yang umum di kalangan pemuda Makkah saat itu. Ia hidup dalam asuhan pamannya, Abu Thalib, setelah menjadi yatim piatu sejak usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berdagang maupun dalam berinteraksi sosial, Muhammad selalu menunjukkan sifat yang sangat dapat dipercaya. Ia tidak pernah menipu dalam berdagang, tidak mengambil hak orang lain, dan selalu menepati janji. Ketika Muhammad menginjak usia dewasa, beliau mulai bekerja sebagai pedagang. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur tersebar luas. Bahkan, Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang kaya, mempercayakan hartanya kepada Muhammad untuk dibelikan barang dagangan dan dijual ke negeri lain. Perjalanan dagang yang dilakukan Muhammad bersama pembantunya membuahkan keuntungan besar, dan cara berdagangnya yang adil serta amanah semakin mengukuhkan reputasinya. Khadijah sangat terkesan, dan kelak kemudian hari, beliau menjadi istri Nabi Muhammad. Karena sifat jujur, dapat dipercaya, dan integritasnya yang luar biasa, masyarakat Makkah secara luas memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad. Gelar ini bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan sosial atas karakternya. Orang-orang Makkah merasa aman menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Muhammad, bahkan ketika mereka sendiri pergi jauh atau menghadapi konflik. Kepercayaan ini begitu besar sehingga bahkan musuh-musuhnya pun tidak pernah menuduhnya berbohong atau berkhianat, bahkan setelah beliau menyatakan dirinya sebagai nabi. Salah satu bukti nyata pengakuan masyarakat terhadap Muhammad sebagai sosok yang adil dan dipercaya adalah saat peristiwa penempatan kembali Hajar Aswad. Ketika Ka'bah direnovasi oleh para kabilah di Makkah, mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ketegangan memuncak dan hampir terjadi peperangan antar suku. Mereka akhirnya sepakat. Siapapun yang pertama kali masuk ke pelataran Ka'bah besok pagi, maka dialah yang akan menjadi penengah. Ternyata, orang pertama yang datang adalah Muhammad. Ketika melihatnya, semua berseru, "Itu Al-Amin. Kami ridha dia yang menyelesaikan perkara ini." Muhammad kemudian menyuruh agar Hajar Aswad diletakkan di atas kain, dan semua pemimpin suku memegang sisi kain itu bersama-sama.
Lalu beliau sendiri yang meletakkan batu itu di tempatnya dengan tangannya. Semua puas dengan penyelesaian itu, bijaksana dan adil. Julukan Al-Amin bukanlah gelar kosong, melainkan cerminan dari kepribadian sejati Muhammad yang terbukti dari berbagai aspek kehidupannya, baik dalam keluarga, pergaulan, maupun perdagangan. Julukan ini menjadi fondasi kuat dalam dakwah beliau, karena masyarakat tidak pernah meragukan kejujurannya, meski mereka belum menerima ajaran beliau saat awal kerasulan. Masya Allah, begitu luar biasa akhlak Nabi Muhammad sampai-sampai musuh pun tak bisa menyangkal bahwa beliau adalah sosok yang amanah dan jujur. Semoga kita semua bisa meneladani sifat Al-Amin ini dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Kalau kisah ini membawa manfaat dan menyentuh hati teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Haji Salman, agar kita bisa terus berbagi hikmah setiap pekan. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan kisah penuh pelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.